Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Samsudin, NIM 201412043. Kelas D Ekonomi Syariah. Mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer. Di sini ada foto Muhammad Abdul Manan. Abdul Manan lahir di Portland Baru, Aceh Utara 1 Januari 1947. Ia adalah anak dari pasangan Haji Teuku Cik Lamkuta dan Cut Mansyah. Asumsi dasar Muhammad Abdul Manan. Beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam sebagai berikut. Pertama, Manan tidak percaya kepada harmony of interest yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya harmony of interest hanyalah angan-angan yang utopis, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Hawa nafsu ini jika tidak dikendalikan maka akan cenderung merugikan pada yang lain. Begitulah kehidupan kapitalistik yang saat ini tengah terjadi, di mana kepentingan pihak-pihak yang kuat secara faktor produksi dan juga kekuasaan mendominasi percaturan kehidupan. Yang kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan lebih jauh, teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, di mana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya, dan itu perlu mendapat reward yang berarti. Ketiga, Manan menyebarkan gagasan perlunya melepas diri dari paradigma kaum neoklasik positivis dengan menyatakan bahwa observasi harus ditunjukkan kepada data historis dan wahyu. Argumen ini sebenarnya bertolak belakang dari argumennya sendiri untuk meninggalkan paradigma kaum neoklasik yang mendasarkan pada historis. Keempat, Manan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan domisili dan eksploitasi. Dalam kenyataan, sistem kapitalis yang ada saat ini dikotomi kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen tak terhindarkan. Oleh karena itu, Manan mengusulkan perlunya keseimbangan antara kontrol pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-norma sepanjang diizinkan oleh syariah. Kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk kepada kewajiban moral dan etik. Dia menambahkan bahwa semua bagian masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Namun, setiap individu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara mengeksploitasi pihak lain. Pandangan Manan ini masih bersifat normatif. Manan dalam beberapa tulisannya belum menjelaskan secara gamblang cara, instrumen, dan sistem yang dia. Sekarang saya akan menjelaskan asal kelahiran Abdul Manan, riwayat-riwayat pendidikan Abdul Manan, serta karya-karya yang dilakukan oleh Abdul Manan. Abdul Manan lahir di Portland Baru, Aceh Utara 1 Januari 1947. Ia adalah anak dari pasangan H. Teuku Cik Lamkuta dan Cut Mansyah. Abdul Manan menghabiskan sekolah dasar dan menengahnya di kota kelahirannya. Ia tercatat sebagai siswa di Sekolah Rendah Islam Negeri (SRIN). Setelah itu, ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Panton Labu, Aceh Utara dan lulus pada tahun 1963. Setelah lulus SMP, dia pindah ke Jawa Tengah untuk melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Purwokerto. Dia lulus pada usia 20 tahun dan meneruskan kuliah di jurusan Fikih, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia berhasil menggelar sarjana pada usia 27 tahun. Dalam dunia pendidikan ini, Abdul Manan terbilang rajin. Di tengah kesibukannya, dia menyempatkan juga kuliah di Universitas Terbuka Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Negara, dan lulus pada tahun 1995. Dia juga masuk program pasca sarjana jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tidak hanya sampai di situ,
Dia juga mengambil program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan lulus cum laude pada tahun 2004. Berbekal akademis ini, Abdul Manan juga berkarir di dunia pendidikan. Dia menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi, misalnya di YIN, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Riau, Universitas Katolik Jakarta, dan Universitas Pelita Harapan Jakarta. Sementara karir hakimnya, Abdul Manan memulai sebagai hakim di Pengadilan Agama Pemalang, Jawa Tengah pada tahun 1976 hingga tahun 1981. Setelah itu tugasnya terus berpindah-pindah sebagai hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama atau PA di berbagai daerah. Di antaranya tercatat bertugas sebagai ketua Pengadilan Agama Jakarta, ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Karirnya makin naik saat ditarik ke Mahkamah Agung (MA). Ia menjadi hakim agung di MA. Puncak pada usia 67 tahun, ia menjadi wakil ketua MA dalam bidang agama, yakni ketua Kamar Agama Mahkamah Agung. Inilah karir dari Muhammad Abdul Manan, Hakim Pengadilan Agama Pemalang 1976 sampai 1981. Hakim atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Pemalang 1900 sampai 1983. Hakim atau Ketua Pengadilan Agama Pemalang 1983 sampai 1990. Hakim atau Ketua Pengadilan Agama Pekalongan 1990 sampai 1992. Hakim atau Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur 1992 atau sampai 1994. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 1994 sampai 1995. Hakim atau Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 1995 sampai 1999. Hakim atau Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang 1999 sampai 2001. Hakim atau Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan 2001 sampai 2003. Hakim Agung Mahkamah Agung RI 2003. Wakil Ketua atau Ketua Kamar Agung Mahkamah Agung RI 2014 sampai dengan sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.